Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izna Melina Muzrina dari Ilmu Komunikasi Universitas Serang Raya. Dasar-dasar Public Relation. Public Relation adalah fungsi manajemen untuk membangun dan menjaga citra positif dengan cara menjalin relasi timbal balik dengan publik. Public Relation dilengkapi dengan berbagai alat atau media komunikasi public relation. Agar menjadi seorang praktisi public relation, dibutuhkan beberapa kompetisi. Public relation mempunyai peran penting mendukung program pemasaran melalui pembentukan citra positif terhadap produk dan perusahaan. Kemampuan menulis menjadi salah satu kompetensi dasar. Lalu, apa itu public relation? Public relation identik dengan tugas-tugas menyampaikan informasi, menjadi juru bicara, atau menulis press release. Sering masyarakat menganggap public relation identik dengan figur seorang wanita cantik, seksi, mengeluarkan senyum, melayani tamu, dan tugasnya mengaruhi orang. Di tempat lain, public relation diberi tugas membuat promosi penjualan, iklan, pameran-pameran, mengenalkan produk, dan ikut menjual produk yang membuatnya tumpang tindih dengan pekerjaan marketing. Lalu, apakah public relation itu? Istilah public relation sering diartikan menjadi hubungan masyarakat atau humas. Sebenarnya penggunaan istilah hubungan masyarakat ini tidak tepat. Kata public dalam public relation berbeda dengan kata masyarakat dalam hubungan masyarakat. Sedangkan publik atau masyarakat hanyalah bagian dari masyarakat yang luas itu. Publik merupakan sekumpulan orang atau kelompok dalam masyarakat yang memiliki kepentingan atau perhatian yang sama terhadap suatu hal. Kepentingan yang sama itulah yang mengikat anggota publik satu sama lainnya. Jadi, publik bercirikan mempunyai kepentingan atau perhatian yang sama terhadap suatu isu atau objek tertentu. Kepentingan atau perhatian ini yang mengikat anggota publik secara emosional. Kedua, tidak harus berada dalam suatu wilayah geografis. Publik bisa berada dalam tempat yang berjauhan dan tidak saling mengenal atau anonim. Publik bisa disebut juga stakeholder adalah sasaran kegiatan public relation secara umum. Publik dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu publik internal dan publik eksternal. Publik internal adalah publik yang berada dalam organisasi tempat public relation bekerja, misalnya karyawan maupun pihak manajemen atau CEO, direksi, manajer, dan stockholder. Sedangkan publik eksternal adalah antara lain seperti konsumen atau pelanggan, komunitas, kelompok masyarakat, atau kelompok penekan, atau pressure group, lembaga swadaya masyarakat, atau pemerintah, bank, pemasok, media, dan sebagainya. Kegiatan PR yang sasarannya publik internal disebut internal relation, sedangkan untuk publik eksternal disebut external relation. Menurut Frank Jeffkin, public relation is a system of communication to create a goodwill. Public relation adalah sebuah sistem komunikasi untuk menciptakan niat baik, dan menurut Tony Greener, public relation adalah presentasi positif suatu organisasi kepada keseluruhan publiknya. Fungsi public relation yang pertama melihara komunikasi yang harmonis antara perusahaan dengan publiknya atau maintain good communication. Yang kedua, kepentingan publik dengan baik. Yang ketiga, melihara perilaku dan moral perusahaan yang baik atau maintain good moral demeanors. Selanjutnya ada public relation profesional. Public relation adalah profesi yang menuntut integrasi antara pengetahuan atau expertise, keahlian atau skill, dan etika profesi. Seorang praktisi public relation dituntut mempunyai 3B, yaitu beauty, brand, and behavior. Tidak hanya cantik dan tampan, juga penampilan menarik, tapi juga harus berwawasan luas, and skillful or bright, expertise, dan berperilaku baik. Selain itu, public relation dituntut mempunyai kemampuan dalam praktik komunikasi organisasi, manajemen and krisis, manajemen isu, dan riset. Pengetahuan tentang komunikasi organisasi yang baik diperlukan karena kegiatan PR berada dalam lingkup organisasi.
Seorang PR juga perlu bekal keahlian dalam manajemen krisis dan isu. Setiap perusahaan pasti mengalami krisis dalam hidupnya. Krisis dapat berasal dari internal ataupun eksternal perusahaan. Yang dikelola dengan baik akan menjadi titik awal meningkatkan citra perusahaan menuju kondisi yang lebih baik. Namun, krisis yang tidak dikelola dengan baik akan membuat citra perusahaan jatuh. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, menciptakan pemahaman atau mutual understanding antara perusahaan dan publiknya. Kedua, membangun citra corporate atau corporate image. Yang ketiga, corporate melalui program CSR. Yang keempat, membentuk opini publik yang favorable. Yang terakhir, membentuk goodwill dan kerjasama. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.